Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini kami akan menampilkan biografi Kiai Haji Syafi'i bin Abdul Majid Pekalongan. Sahabat, Kiai Haji Syafi'i lahir pada tahun 1908 di Dukuh Kemisen yang sekarang termasuk wilayah Keradenan. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Kiai Haji Abdul Majid bin Katio dan Ibu Rokoyah. Saudara-saudara beliau diantaranya Haji Mawardi, Haji Sya'ban, Haji Sausari, dan Haji Hulari. Kiai Haji Syafi'i melepas masa lajangnya dengan menikahi Ibu Sofiah. Setelah kepergian istri pertama kepada Sang Ilahi, kemudian beliau menikah kembali dengan Ibu Munipah. Kiai Haji Syafi'i wafat pada tahun 1982 Masehi di Jakarta. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman belakang Masjid Jami Pringlangu Pekalongan. Haul Kiai Haji Syafi'i diperingati setiap tanggal 11 Rabiul Awal setiap tahunnya. Kiai Haji Syafi'i memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, yaitu pendiri Masjid Jami Pringlangu, sekarang dikenal sebagai Masjid Jami Asy-Syafi'i. Setelah selesai belajar kepada ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan nyantri di Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Setelah selesai di Kempek, beliau melanjutkan kembali nyantri di Pondok Kaliwungu dan Pondok Tebu Ireng. Setelah pulang ke Pekalongan, Kiai Haji Syafi'i mengajar tafsir Al-Quran di musola di samping rumahnya, serta mengajar juga di Masjid Pringlangu. Ketekunan dan konsisten dalam mengajar agama membuat Kiai Haji Syafi'i kemudian terkenal, sehingga santrinya semakin hari semakin bertambah banyak. Selain itu, Kiai Haji Syafi'i juga sangat berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Pekalongan Selatan, yaitu dengan pendirian pondok pesantren dan sejumlah sekolah, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau MII Pringlangu, SDI Buaran, SMP Islam Buaran di Kompleks YPI Buaran, dan bersama Kiai Haji Akram Hasani kemudian merintis Pondok Pesantren Buaran. Kiai Haji Syafi'i adalah teladan bagi masyarakat Pekalongan dan keluarganya. Abdul Hakim Kurniawan, salah seorang putra Kiai Haji Syafi'i, mengatakan bahwa ayahnya selalu menekankan kepada anak-anaknya dan sangat melarang menggunakan namanya untuk mencapai suatu tujuan. Kiai Haji Syafi'i selalu mengajarkan anaknya supaya mandiri. Ayah tidak senang jika anaknya menggunakan nama besarnya untuk meraih sesuatu, ungkapnya. Di antara ajaran Kiai Haji Syafi'i yang disampaikan kepada para santrinya adalah untuk senantiasa menjaga kelestarian Al-Quran serta hidup bermasyarakat dengan tetap memegang teguh Al-Quran sebagai kendali dalam kehidupan. Setelah agresi militer Belanda kedua, perjuangan Kiai Haji Syafi'i berlanjut. Salah satunya adalah merintis lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, beliau juga berperan dalam bidang politik, yaitu lewat Partai Masyumi. Partai tersebut merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam di Indonesia. Lewat Masyumi, Kiai Haji Syafi'i menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada pemilu pertama tahun 1955. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kiprah Kiai Haji Syafi'i diwujudkan lewat Koperasi Pembatikan Buaran. Kiprah dari tokoh kita ini memang luar biasa. Salah satunya adalah melahirkan gagasan yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional sekitar tahun 1950-an. Hanya sayangnya, gagasannya baru terrealisir pada tahun 1968 setelah sahabatnya Kiai Haji Muhammad Ilyas menjadi Menteri Agama. Nama Kiai Haji Syafi'i tidak bisa dilepaskan dari perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Pekalongan, khususnya peranan beliau dalam pertempuran Kebon Rojo 3 Oktober 1945 Pekalongan. Sampailah pada suatu kabar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat Pekalongan. Pemuda-pemuda Pekalongan kala itu bertekad untuk meminta Jepang secepatnya menyerah.
Menurut penuturan Kendra Harja, Kiai Haji Syafi'i ikut mempelopori pengibaran bendera merah putih dalam sebuah upacara yang dipusatkan di Kajen pada akhir September 1945. Kiai Haji Syafi'i bersama Kiai Siroj dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya mendukung dikukuhkannya Mister Besar sebagai residen Pekalongan oleh Presiden Soekarno. Untuk itulah kemudian diadakan rapat di alun-alun Pekalongan. Tidak lama kemudian segera diumumkan kemerdekaan Indonesia dan secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaannya pada Mister Besar pada hari Kamis 27 September 1945. Setelah itu pada hari Sabtu 29 September 1945, sekitar pukul 7.30 pagi, diadakan pawai untuk menyambut kemerdekaan dengan diikuti ribuan orang dan barisan memanjang hingga mencapai 3 km. Tanggal 3 Oktober 1945, sehabis sholat subuh, ribuan orang dari Doro, Kedunguni, Kajen, Wonopringgo, Pekajangan, dan Pekalongan sudah berada di halaman rumahnya. Mereka berkumpul dan meminta didoakan sebelum berangkat menuju markas Kompetai. Usaha-usaha pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hal itu dikarenakan Jepang masih memegang kendali dan belum mau menyerahkan kekuasaan dan persenjataan miliknya. Menurut Lukman Hakim, warga Pringlangu Gang 5, barisan pemuda memenuhi jalan dari depan rumah Kiai Haji Syafi'i hingga ke Bendo Buaran dan ke arah utara sampai di sekitar Medono. Setelah didoakan, mereka dengan membawa perlengkapan seadanya, kemudian mengepung markas Kompetai di depan lapangan Kebon Rojo yang sekarang Masjid Syuhada. Para delegasi Pekalongan termasuk Kiai Haji Syafi'i berada di barisan depan sambil menunggu perwakilan Pekalongan berunding dengan pimpinan tentara Jepang. Almarhum Haji Jazuli warga Sampangan menceritakan, Kiai Haji Syafi'i tokoh yang tampil di barisan paling depan bersama santrinya. Kiai Haji Syafi'i bersama Kiai Siroj berupaya mengubarkan semangat jihad untuk mengusir penjajah Jepang dari tanah Pekalongan. Pertempuran tak seimbang itu menyebabkan 37 korban dan 12 lainnya luka-luka dari pihak pejuang Pekalongan. Namun banyak pejuang kita yang menewaskan tentara Jepang yang akhirnya angkat kaki dari wilayah Pekalongan. Semenjak itulah Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 1945 merupakan daerah di Indonesia yang terbebas dari belenggu Jepang. Atas perjuangannya tersebut, Kiai Haji Syafi'i adalah salah satu suri toladan bagi masyarakat khususnya Pringlangu dan sekitarnya. Mengingat jasa besar beliau untuk Pekalongan dan bangsa Indonesia, ada usulan yang menyatakan bahwa nama Kiai Haji Syafi'i akan dijadikan sebagai nama jalan antara Medono sampai Buaran, menggantikan nama jalan yang saat ini digunakan.